Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 38 dan 39. Kita akan baca sebagai ayat nas kita. Ibrani pasal 10 ayat 38 dan ayatnya yang ke-39. HP kalau di mode pesawat, tidak apa-apa saudara yang kurang jelas bisa lihat pakai HP, tapi di mode pesawat supaya tidak ada yang lain-lain masuk ya. Puji Tuhan. Dapat ya? Yuk, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, ayat 38 katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri. Jadi dengan kata lain, orang yang benar itu masih bisa mundur. Betul nggak? Ya, sesuai dengan ayat ini. Dan apabila ia mengundurkan diri, jadi masih bisa mundur. Ya, jadi bukan orang benar itu pasti tidak akan mundur-mundur, enggak, tetapi bisa up and down, bisa mundur bahkan ya dikatakan. Tapi dikatakan tetapi kita, biarlah ini menjadi komitmen kita. Tetapi kita, saudara yang mendengar, bukan orang yang mengundurkan diri. Amin. Amin. Bukan orang yang mundur-mundur ya, saudara. Tetapi dikatakan yang mengundurkan diri dan akan binasa. Enggak, tetapi kita adalah orang yang percaya, dikatakan ya, dan yang beroleh hidup. Saudara, saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain. Di dalam ayat itu, ayat 38 katakan, orang yang dinyatakan benar di hadapanku, jadi Tuhan yang menyatakan, orang yang dinyatakan benar, bukan merasa benar, di hadapanku akan hidup selamanya. Karena apa? Percaya penuh kepadaku. Tetapi aku, maksudnya Tuhan, tidak berkenan kepada orang yang meninggalkanku, apalagi pada saat mengalami kesusahan. Ya, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Saya hanya kasih sedikit singkat-singkat saja yang sudah kita lewati. Bagaimana agar kita bisa hidup oleh iman? Bagaimana agar kita bisa menjadi orang benar yang hidup oleh iman? Tetap menjadi orang benar, tapi hidupnya juga oleh iman. Kita sudah belajar yang pertama, kita harus mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan diajarkan oleh manusia, tapi mendengar firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara. Yang kedua, kita sudah belajar mempercayai firman Tuhan. Mempercayai firman Tuhan. Kalau kita mendengar apa yang diajarkan, maka kita akan jadi orang yang bisa tenang, bisa tetap kuat bersama dengan Tuhan menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, mempercayai firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan itu sulit, kita mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada firman Tuhan, walaupun sulit, mungkin walaupun tidak masuk akal atau tidak kita bisa terima, ya. Kita nggak bisa terima dengan akal kita, tetapi kita tahu tetap percaya. Sebab apa? Kita tahu mempercayai firman, ada kuasa di balik percaya kita kepada firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, menerima firman Tuhan. Kita harus menerima firman Tuhan. Saudara, menerima firman Tuhan itu enak atau enggak enak? Enggak semua firman Tuhan itu enak loh, betul? Enggak semua. Ada perintah-perintah, ada perkataan jangan, itu yang enggak enak bagi kita. Ada perintah-perintah yang enggak
mencintai dunia. Oke lah gini, ya mencintai Tuhan tapi juga mencintai dunia lah, kita hidup di dunia. Tapi firman Allah katakan barang siapa mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, saudara, kan nggak enak ya. Jadi enak atau enggak ya harus diterima. Namanya perkataannya Tuhan, namanya aja firman Tuhan. Bukan hanya mau terima yang cocok, saudara, ya cocok di hati saja. Dan dikatakan firman Tuhan yang kita dengar itu harus disimpan di hati yang baik, ya. Supaya apa? Kalau kita menyimpan firman Tuhan di hati kita yang baik, kita akan berbuah. Ya, kita akan berbuah, saudara. Kenapa orang Kristen hidupnya tidak berubah? Ya karena tidak nyimpan firman di hatinya yang baik. Ya, mungkin negatif thinking, kalau dengar firman Tuhan kita terimanya ya berbeda, saudara. Nah, kita akan belajar pada saat ini dalam bicara menerima firman Tuhan. Sikap hati kita harus benar saat menerima firman Tuhan. Sikap hati, bukan hanya sikap duduk, ya. Sikap hati kita harus benar saat kita menerima firman Tuhan. Sudah, ya. Yang pertama, saudara, sikap hati yang bagaimana? Juga kita baca Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, yuk baca 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Namanya pengharapan itu sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum kita alami. Ya, kita punya pengharapan anak-anak kita sukses, kan belum, saudara? Anak-anak nanti besar ingat sama orang tua, tetap hormat, tetap sayang, itu pengharapan. Ya, kalau sudah terjadi bukan pengharapan namanya. Nah, saudara dikatakan miliki tetap pengharapan, bersukacita, saudara. Itu sikap hati yang benar itu. Harus tetap bersukacita. Jadi ketika doa kita belum dijawab, saudara, jangan putus asa. Jangan cepat putus asa, tapi miliki pengharapan, saudara. Jangan putus asa duluan. Memang, saudara, saya katakan bisa saja yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan ya, saudara pengen punya anak yang nanti begini. Saudara punya cita-cita sebagai orang tua. Kalau punya menantu yang begini, kan gitu ya. Ternyata, saudara, fakta itu tidak terjadi. Anak kita gara-gara mantu lupa sama orang tua. Kalau orang tua mau ke sana, bilang kita repot lah. Tidak usah kesini mama papamu. Ngerepoti aja. Mungkin dia tidak ngomong menantunya ngerepoti aja. Tapi orang tidak bisa lah, aku sibuk aku. Nanti gak enak, alasannya nanti gak enak kan kalau aku tidak di rumah. Gitu. Kalau papa mama ada di sini, masa tak tinggalin terus? Sebetulnya nggak suka. Ada kan? Ada nggak? Ada nggak yang gitu? Ada pasti. Di sini tapi mudah-mudahan nggak ada. Ya, saudara. Ya, kalau ada mantu datang, orang tua datang, saudara tetap sambut dengan sukacita. Mungkin saudara tidak bisa nyuguhin capcay, koloki dan lain sebagainya, makan sayur bening sama tempe dan sambal. Tapi yang penting apa? Penyambutannya, bukan makanannya, betul nggak? Halo, bukan makanannya, penyambutannya itu loh. Welcome nggak gitu loh? Kan kelihatan. Ini mah, kan, emang nggak tahu toh makan capcay. Saudara mentang-mentang mamanya dari desa, yang dibawa ayam, pisang gitu ya, yang bawa bahan-bahan dari desa, saudara. Terus kita memperlakukan seperti itu. Nggak boleh, saudara ya. Sikap ini loh harus benar, saudara ya. Meskipun tidak sesuai yang kita harapkan, percayalah
bahwa jawaban Tuhan itu yang terbaik. Saudara pengen mantu yang baik, dapat mantu yang kurang bagus. Ya itu yang terbaik. Berarti ada hal yang saudara ini mau diproses lewat menantu saudara. Ada hal yang saudara mau diproses lewat mertua saudara. Ya kan? Saudara, itu loh, ya. Jadi ada hal yang ya jangan putus asa, tetap miliki pengharapan bahwa mantu saya bakal jadi mantu yang baik, mertua saya bakal jadi mertua yang baik. Ya doain aja. Nggak usah berantem sama mertua gitu ya. Saudara, jadi kita belajar saudara miliki pengharapan ya. Meskipun tidak sesuai jawaban Tuhan, terima itu yang terbaik pasti ya. Sekarang saya ajak, dikatakan tadi kan juga apa? Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Saudara, kita melihat ini kisah Rasul 1 ayatnya ya, yang keempat. Saya akan baca ya, saudara dengar. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, maksudnya tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi Tuhan itu berkata gini loh, tunggu sampai Bapa memberikan apa yang dia janjikan. Apa yang dia janjikan, tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana, berdoa. Seperti yang aku pernah bilang dulu loh, tunggu ya saudara. Kalau kita melihat, kalau dalam kisah itu hanya 120 orang yang tinggal di loteng Yerusalem. Padahal kalau saudara baca ada di 1 Korintus 15 dikatakan Tuhan ketika dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada beberapa orang, yang murid-muridnya, ya, murid-murid inti, tapi juga kepada 500 lebih orang. Katakanlah pesan menunggu itu dikatakan kepada 12 murid misalnya. Kok bisa 120 yang nunggu? Saya mau tanya, berarti apa? Murid-murid itu memberitahu, betul nggak? Kok bisa 100? Mereka cuma 12, ditambah Yudas sudah meninggal 11. Nanti baru diganti kan gitu. Tapi 120 orang, termasuk wanita-wanita yang menunggu di lotengnya. Berarti kan mereka menyampaikan apa pesan Tuhan Yesus, bahwa kita harus menunggu di sini sampai janji Bapa itu diberikan. Nah yang lain kemana? Saudara, halo, pulang atau nggak datang, gitu ya? Nggak datang yang lain. Bisa pulang, bisa juga nggak datang ke situ, saudara. Ya, yang lain itu nggak sabar, nunggu, saudara, nggak sabar. Apalagi dikatakan doanya 10 hari ya, 10 hari terus menerus mereka berdoa selama 10 hari menantikan janji Bapa. Selain pulang bisa juga nggak percaya, makanya nggak datang. Saya mau tanya, di dalam kisah di Alkitab, ketika Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, entah mengajarkan sesuatu, semua orang percaya nggak? Semua orang percaya apa enggak perkataannya? Tidak sama. Nah, saudara, jadi kalau di gereja pun yang sama, mau gereja kecil, mau gereja gede, ya, yang ribuan orangnya, pasti ada juga yang tidak percaya. Meskipun yang disampaikan adalah firman Tuhan. Kalau enggak, Tuhan nggak bilang begitu, saudara. Ya, kalau enggak Tuhan nggak akan berkata begitu. Jadi kita melihat, saudara ya, ayo kita belajar, ya, kita belajar sabar menunggu ketika saudara alami kesesakan, sabar menunggu. Tetap tekun dalam doa, jangan doa, nggak dijawab-jawab, males dah doa, gitu. Males dah ke gereja. Loh, karena ada masalah orang bisa males loh ke gereja. Betul nggak? Nggak mood, gitu ya, bad mood, gitu. Ada juga yang karena berkat nggak ada gereja, ya ada juga sebenarnya. Jadi bisa dua-dua ini bisa berpotensi.
Ada banyak masalah bikin orang tidak ke gereja, kebanyakan berkat juga orang bisa tidak ke gereja. Dua-dua bisa terjadi, saudara, bisa terjadi. Tinggal kita yang bagian mana, begitu aja kan. Nah, sekarang kita melihat poin yang kedua, sikap hati yang benar itu dalam menerima firman. Ya, Roma 12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Bicara sikap hati, tetap memiliki pengharapan meskipun saudara apa yang kita doakan belum dijawab atau jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Yuk baca ya, 2, 3. Semua baca, 2, 3. Janganlah apa yang tidak boleh kendor? Kerajinan. Ya, sekolah aja juga tidak boleh kendor kerajinan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa yang harus menyala? Roh, saudara. Kalau yang menyala bagian luar ini aja, tubuh ini nggak lama. Roh kita yang harus menyala. Kemudian apa katanya? Layani Tuhan. Memang pelayanan itu bukan hanya ini. Melayani Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan kapanpun juga. Dalam bekerja saudara menyenangkan hati Tuhan. Dalam sekolah saudara menyenangkan. Dalam bergaul kita menyenangkan hati. 24 jam menyenangkan hati Tuhan itu. Bukan cuma Minggu dan Kamis, bukan. 24 jam saudara. Jadi tetap miliki semangat gitu loh. Semangat itu harus. Orang itu kalau nggak semangat, orang itu kalau nggak semangat, orang sakit bukan sakit parah, bukan kanker, bukan apalah yang bikin mati gitu. Nah, tapi kalau dia nggak punya semangat hidup, mati nggak? Mati. Tapi kalau saudara ada orang tuh sakit berat, katakanlah stadium 3, stadium 4 mungkin kanker. Secara kedokteran nggak mungkin ada pengharapan, betul? Ya kan? Tapi ketika dia semangat, loh, saya lihat maaf Bu Naning boleh pinjam ya namanya. Bu Naning ini sakit kencang ya, aduh sepertinya sudah seperti itu ya. Usia kan sudah lanjut, tergeletak, kurus, lemes. Nah, tapi puji Tuhan dia bilang, iya saya mau semangat. Ya saya, yang bikin sembuh itu bukan obatnya, tapi semangatnya. Biar obatnya 1 tas loh dimakan, diminum. Kalau sudah tidak semangat, tidak akan berdampak apa-apa. Amin. Semangat. Makanya firman Tuhan bilang, hati yang gembira apa? Obat yang apa? Manjur. Obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang itu kalau kering, saudara, jatuh sedikit patah, betul nggak ada? Ya, makanya kenapa orang tua itu jangan sampai jatuh, karena tulangnya sudah tidak bagus seperti anak-anak gini. Ya, sudah keropos, saudara. Barang-barang itu keropos, ada barang keropos jatuh, ya langsung ceklek, kan ya. Makanya kadang-kadang keseleo gini aja patah, saudara, kakinya. Ya, jadi ayo tetap semangat gitu. Punya hati semangat ikut Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat semua semangat lah, ya. Karena hati yang gembira itu menguatkan hidup saudara juga, bukan hanya menyembuhkan. Amin. Ya, jangan orang itu kalau sudah loyo, ya, pasif, saudara. Kalau diajak hal-hal yang berbau rohani, males kan? Betul nggak? Ya, males kalau diajak hal-hal yang nggak tertarik. Jawabannya aku minggu lah wis ke gereja sih. Apa maneh melu kegiatan apa lagi cukup 1 minggu 1 kali itu udah cukup gitu. Lain-lain nggak mau ikut, nggak mau. Ya, jangan saudara. Jangan. Ini kadang-kadang berpikir negatif ini yang harus dihilangkan dari khususnya jemaat di tempat ini. Ulang tahun wanita. Yang ini ya, pengurus wanita semangat tuh. Ayo bikin ulang tahun wanita Nata. Ya ayo. Diundang, memang tidak bikin sekundangan khusus pakai kertas. Tapi nggak ada yang mau datang.
Padahal kalau gereja-gereja lain ulang tahun wanita, yang nggak pernah datang juga datang, namanya ulang tahun, saudara. Ya kan? Namanya saudara kalau diundang ulang tahun nggak pernah ke rumahnya tapi datang kan? Datang. Padahal nggak harus bawa kado loh. Itu bawa kado aja datang, saudara. Sampai akhirnya ya kasihan ini ya pengurus wanitanya, saudara. Aduh, gimana caranya ya? Mungkin maaf bicara, mungkin mudah-mudahan enggak. Ada yang berpikir gini, nggak tahu kaum wanita, wayai ulang tahun, ditambah lagi ada perjamuan kasihnya. Nggak malu, ada makannya, tidak ada pernah datang. Cuma waktu makan ya, itu kan pikiran saudara. Ini yang undang ini sudah siap saudara, betul nggak? Halo, sudah nyiapin makanan, nggak ada pikiran gitu, amin? Nggak ada pikiran saudara nggak bawa makanan, saudara nggak pernah kasih uang, tidak ada pikiran gitu. Tapi kan kita sendiri yang mikir gitu. Makanya firman itu harus diterima dalam hati yang baik. Sikap hati ini loh, ayo semangat, ya, dukung gitu loh. Wah, aku tidak pernah datang tapi aku mau, gitu ya. Aku mau ikutlah, ya. Ya, saudara, mudah-mudahan ini sudah jadi pemikiran bagi saudara, ya, saudara. Nah, sekarang poin yang keempat. Kita sudah belajar poin yang ketiga, sekarang poin yang keempat. Saat orang, bagaimana agar kita bisa menjadi orang benar yang hidup oleh iman? Saat berdoa, apalagi kalau berdoa minta sesuatu, belajar minta apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar memang perlu belajar, ini perlu belajar, saudara ya, perlu belajar. Udah ya? Belum? Yang tadi? Hah? Seperti ya, saudara, belajar meminta apa yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya, yuk buka Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yuk baca, 2, 3, semua baca. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. ternyata doa ada yang salah. Namanya doa tapi salah katanya, ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salahnya bagaimana? Yang kamu minta itu dikatakan hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya mau tanya, Tuhan Yesus ketika dia hidup di dalam dunia, masih di dunia ya, saya mau tanya, punya kehendak bebas atau enggak? Hah? Punya kehendak bebas? Punya, saudara. Dalam doanya itu menunjukkan bahwa dia punya kehendak bebas, bukan enggak punya. Dia bilang kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, aku enggak minum cawan dosa ini. Kan kehendaknya dia, itu kehendaknya. Kalau boleh, aku enggak usah minum cawan dosa ini. Tapi saudara, endingnya saya katakan, kalau kita berdoa endingnya saudara, ya, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa. Saudara, boleh saya katakan kita ini anak, amin. Bapa di surga, Allah Bapa itu Bapa kita. Kita ini anak. Anak boleh tidak minta sama bapaknya? Boleh. Saya tidak melarang saudara minta. Saya tidak melarang saudara. Jadi kita boleh minta. Tapi coba cross check dulu yang diminta apa. Anak-anak, anak kita minta sesuatu yang bagi saudara
Ya, kalau kita minta anak-anak umur 5 tahun, Pak minta mobil, saudara beli mobil. Halo, saudara kasih mobil kecil, nih mobil nih kecil. Anak umur 5 tahun minta mobil, meskipun papa mamanya konglomerat, datang. Kalau ada itu ya nanti dipakai juga. Taruh aja mungkin masih hadiah ulang tahunnya, ya saudara. Jadi kita melihat saudara, kita boleh minta. Tapi pertanyaannya yang dikatakan apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Pertanyaannya, ketika saudara minta sesuatu, apa tujuannya minta itu? Tujuannya apa minta itu? Tujuannya apa? Motivasi saudara apa? Benar-benar butuh atau ingin seperti orang lain? Ingin seperti orang lain, ya, yang orang lain punya, saudara. Tuhan itu tahu persis. Tuhan itu tahu persis hati kita, apa motivasi kita. Saya tulis apa enggak? Tuhan itu tahu persis hati kita dan apa motivasi kita yang terdalam minta itu. Saudara enggak punya mobil, minta mobil boleh? Nah, tujuannya apa sih? Jalan-jalan. Cuma jalan-jalan boleh, dipakai jalan-jalan, bukan enggak boleh. Tapi kalau cuma tujuannya jalan-jalan, itu bukan tujuan yang benar, saudara. Ya, oh supaya lihat ke gereja nggak kehujanan, it's okay. Oh supaya saya bisa ngajak teman gereja yang saya lewati, gitu ya misalnya, bagus. Ya. Jangan ada teman di gereja nunggu-nunggu kena hujan. Hai, sampai jumpa minggu. Udah kebles bilang tidak diajak mobil kita basah. Ya, ada yang punya mobil itu sampai tidak boleh kotor sama sekali dulu. Ya, ya sudah pakai yang aja plastik semua gitu loh, naik ke mobil saudara. Ya mobil dipakai ya kotor lah saudara. Ya pasti kotor, bekas dari tanah naik ke mobil ya pasti kotor saudara. Nah, ya tapi jangan bletrok-bletrok sengaja ya dicopot naik mobilnya orang, ya mobilmu dewe ya apa-apa. Kecuali saudara yang mau nyuci kan gitu ya. Saudara, ayo kita punya motivasi hati apa? Saudara ingin diberkati, tahu mau kepengen, ya punya ini, tujuannya apa? Ya, misalnya, oh saya kepengen rumah sih, agak besar Tuhan, saya kepengen sekali apa teman-teman gereja MK di sini, nggak apa-apa. Tapi jangan sudah mau bisa, nggak jadi gitu. Kotor rumah kita nanti gitu ya saudara. Nah itu kan ngebohongin Tuhan. Banyak kali itu orang Kristen suka ngebohongin Tuhan, padahal Tuhan itu tahu persis hati kita dan motivasi yang terdalam, tidak bisa dibohongi saudara. Makanya bagi Tuhan itu ini perlu dikabulkan enggak? Tuhan itu baik seperti kita orang tua aja yang kita terbatas aja, yang tidak ngerti hati anak-anak kita sampai jauh ke dalam kita menjaga anak-anak kita. Kenapa sih kita masih kecil dia udah kasih mobil, udah kasih naik motor, gitu misalnya ya. Belum punya SIM soalnya, misalnya gitu. Ya, apalagi saya lihat kalau naik motor ugal-ugalan, mendingan nggak usah naik kol aja. Nah, karena saudara jaga dia, ya. Jadi kita harus belajar itu, ya, saudara. Kita akan lihat ayat yang nggak asing. Matius 6, mungkin saudara sudah hafal. Matius pasal 6. Ayat 31 dan 32. Baca yang keras. Ayat 31, 32. Saya baca dah 31, saudara 32 ya. Saya akan baca 31, saudara baca 32. Siap ya, saya akan baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Artinya apa? Menurut saudara artinya apa? Ayo dengan Bapak Gembala jawab. Ya. Semua yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan. Semua yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan. Ya, saya pakai bahasa ini. Tuhan menjamin. Kalau saudara bilang gini, ayo Ria ikut mama jalan-jalan. Mana mah? No, Roxy, jangan khawatir dah, pokoknya apa saja, makan, minum, pokoknya mama yang nanggung. Saya mau tanya, perlu khawatir? Sungguh? Gak perlu khawatir? Sungguh? Kenapa? Gak khawatir? Dijamin dan percaya nanti saya, itu enggak? Kalau enggak percaya, nanti cuma ngomong toto-kono majur TV, kan gitu ya. Itu kan enggak percaya. Tapi kalau dia percaya, dia berangkat. Dia berangkat karena dia tahu pasti nanti lapar, kasih makan, diajak makan. Haus, dibeliin minuman. Nah, saudara, ya kan? Dia menjamin apa yang kita butuhkan. Dikatakan gini, semua itu kalau orang itu khawatir, itu loh bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah. Yang khawatir itu bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah, saudara ya. Tetapi dikatakan, tapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau Tuhan menjamin, harusnya khawatir apa enggak? Yang mantap. Kalau Tuhan jamin, harusnya kita khawatir apa enggak? Sungguh? Dalam fakta khawatir apa enggak? Nah itu aneh. Aneh tapi nyata. Harusnya enggak perlu khawatir, kita bisa jawab. Kita sudah tahu ayat ini berulang-ulang disampaikan. Mungkin saudara juga hafal meskipun tidak ingat ayatnya di mana. Jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Sebab yang khawatir itu hanya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam fakta saudara tadi jawab, ternyata kita. Jadi pertanyaannya kepada saudara, salahnya siapa? Salahnya siapa? Nah, kui salahku dewe, betul ya? Nah ini loh kita belajar saudara. Kalau kita mau menjadi orang benar yang hidup oleh iman, ya tidak usah khawatir. Tapi tante berasnya habis. Ya pokoknya jangan khawatir. Ngomong firman Tuhan, berasku habis, tapi aku percaya Tuhan pasti menyediakan. Endingnya harus gini. Amin. Ya, kita akan belajar ya saudara. Haleluya. Ya, jadi kalau khawatir salah kita sendiri. Bukan salahnya Tuhan, bukan. Yang kelima, poin terakhir ini. Belajar memperkatakan firman Tuhan yang saudara dengar, mungkin yang saudara baca, yang saudara percaya, yang saudara terima. Belajar memperkatakan. Seperti saya katakan, fakta, krisis terjadi. Fakta, mungkin saudara punya ekonomi lagi turun. Fakta itu fakta, nggak bisa disangkal. Tapi coba belajar memperkatakan firman. Amin. Belajar saudara, ini perlu belajar loh. Faktanya ketika saudara khawatir, harusnya saudara memperkatakan firman. Amin. Tuhan aku khawatir, tapi aku percaya Tuhan berkata jangan khawatir. Itu loh memperkatakan firman. Saudara sendiri yang harus ngomong kepada dirimu sendiri. Kenapa? Kenapa harus memperkatakan firman? Berarti ada dampaknya saudara. Ya, Tuhan itu kalau nyuruh tidak iseng, bukan. Ada sesuatu. Mengapa kita harus memperkatakan firman? Ini loh, supaya kita tetap bisa fokus kepada janji Tuhan.
janji Tuhan, bukan fokus pada masalah, bukan fokus pada keadaan yang terjadi, fokus kepada janjinya Tuhan. Ini yang mesti belajar, fokus saudara. Saudara punya banyak janji, Alkitab mau nulis banyak janji, ya. Fokus kepada janjinya Tuhan. Ayo baca Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-21. Kenapa kita harus memperkatakan firman? Amsal 18 ayat 21. Semua baca ya, supaya telinga kita masing-masing dengar, telingamu sendiri dengar, gitu ya. Amsal 18:21 dapat? Yuk, baca yang keras. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Kalau saudara yang ngomong, kalau bejo yang ngomong, siapa yang makan buahnya? Ya bejo. Bukan mon, bukan. Bejo yang ngomong, mon yang enggak. Bejo yang ngomong, ya bejo yang akan terima konsekuensinya. Saudara, dikatakan hidup dan mati itu dikuasai lidah. Apapun yang kita udah akan kembali ke kita. Kembalinya ke kita sendiri. Kalau saudara bilang, aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang pasti ditolong Tuhan, aku dilindungi Tuhan, itu kembali. Tapi waduh, urip sepisan cilaka, susah, rugi terus, ya balik ke saudara, bukan balik ke tetangga. Halo? Saudara mau yang mana? Yang buruk-buruk apa yang bagus-bagus? Yang bagus. Berkatalah yang bagus. Amin. Tuhan, aku percaya, ya, usahaku pasti ditolong Tuhan. Aku percaya anak-anakku begini. Sesuai pengharapanmu loh, omong. Jangan cilaka 12, ya. Cilaka kenapa harus 12 saya nggak tahu juga, ya. Ya, waduh, hidup sekali kok menangis terus lah. Ya saudara, hidup aku mau bersukacita, aku mau tertawa akan masa depan. Itu kan janji Tuhan, betul? Rancanganku, kata firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan bagi kamu, tapi rancangan damai sejahtera. Amin. Saudara ucapkan gitu loh, ucapkan, lawan fakta, bukan kita menipu. Nah, fakta memang terjadi, tapi kita berkata supaya kita fokus kepada janji Tuhan. Ya, saudara. Nah, sekarang berikutnya, kenapa kita harus memperkatakan untuk menegaskan kesungguhan iman kita, bahwa kita percaya akan janji Tuhan itu, bahwa kita percaya kepada Tuhan, gitu loh. Ya, ayo nanti minta tolong kali ya, siap ya itu. Mazmur 119. Nanti kali tolong siapin itu firman Allah yang hidup. Mazmur 119 ayatnya yang ke-57. Tunggu, ayo semua kita baca. Mazmur 119 ayat 57. Cepat. Yuk, 2, 3. Bagianku Ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman. Nah, kita dengar firman Allah yang hidup kali. 57. Yahweh Tuhan adalah milikku dan aku berjanji akan taat. Yahweh Tuhan adalah milikku. Jadi kalau kita tuh ada tulisan Yahweh terjemahan lain, bukan ada, saudara ya. Yahweh memang ditulisnya di bahasa Ibrani tidak ada YHWH. Jadi orang Indonesia mungkin supaya ya apa YHWH kasih huruf hidup supaya Yahweh bunyinya gitu. Saudara pernah dengar Yehova? Ya, Yehova Nisi, Yehova ini ada, Yehova Jireh ada, di Alkitab ada,
Tidak ada. Di Alkitab bahasa Indonesia tidak ada, betul nggak? Jadi jangan bilang tidak ada, saudara. Ini firman Tuhan. Bagianku ialah Elohim Yahweh. Bagianku, milikku, katakan. Aku telah berjanji. Apa yang berarti? Dirinya sendiri. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku berjanji untuk taat. Jadi saudara sendiri yang berjanji. Kalau saudara disuruh orang untuk janji itu sulit. Aku mau rajin beribadah. Harus saudara sendiri yang punya kemauan. Ayo ibadah, ayo ibadah. Tidak kira saudara. Betul ya? Kalau saudara tidak mau ibadah, dah anak saudara aja, anak-anak kita. Kalau dari dirinya sendiri mau bantu orang tua, itu ringan dia. Tapi kalau saudara yang suruh, ayo, gitu, betul nggak? Sekta terus. Tapi kalau dia sendiri yang mau, cepat dia melakukannya dan hati dengan senang, saudara. Ringan, saudara disuruh nyapu sama mau nyapu sendiri, berat yang mana? Berat yang disuruh. Makanya semangat itu harus roh katanya dari diri kita, nggak bisa didorong maju, dilepas mundur. Enggak? Waktu dikasih tahu cok gitu, kamu ini jadi contoh misalnya gitu ya, maju deh. Berapa kemudian nyorot oleh, ya mundur maju, kan gitu. Makanya firman Tuhan selalu bilang dari diri kita itu harus punya semangat, harus punya gairah gitu. Nah, yang terakhir berkomitmen. Kenapa saudara belajar memperkatakan firman itu perlu berkomitmen untuk tetap mempercayai Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi tetap mempercayai Tuhan Yesus. Orang yang tetap mempercayai Tuhan tidak akan menjual imannya karena jabatan, karena harta, karena apapun. Amin. Amin. Ya, tidak akan jual. Ya, tidak akan jual, saudara ya. Berkomitmen, saudara harus punya komitmen itu untuk tetap percaya Tuhan. Jangan kalau enak hidup ini kita percaya, oh iya ya betul ya Tuhan itu ada. Saya kawan hari itu dengar saudara, seseorang dia sudah belajar agama ini, termasuk Kristen, agama semua. Sekarang dia jadi apa? Ateis. Anaknya ganteng, masih muda. Jadi ateis. Ketika ditanya, kenapa kamu jadi ateis? Karena saya melihat Tuhan itu tidak baik. Kok bisa? Tanya, kok bisa tidak baik? Nyatanya ada anak-anak lahir cacat. Kalau Tuhan baik, kenapa dia mesti cacat? Ya, pokoknya sudah jadi ateis, saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Makanya komitmen tetap mempercayai Tuhan. Ada masalah, masuk lembah kelam, aku tetap percaya Tuhan Yesus besertaku. Amin. Ya, kita tetap percaya. Kita berkata, Alkitab katakan langit dan bumi ini loh akan lenyap. Percaya nggak itu? Terusannya apa? Tetapi firman-Ku tinggal tetap sampai selama-lamanya. Nah itu saudara harus pegang. Ini semua bisa berubah. Rumah semewah apapun, sebagus apapun bisa habis dalam sekejap kalau kebakaran. Saudara ingat itu yang terjadi di mana itu? Yang artis-artis itu? California. Habis. Itu bukan rumah gobong, bukan. Ya, rumah miliaran dolar, bukan miliar rupiah, miliaran dolar. Habis dalam sekejap. Saudara, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, apa yang saudara banggakan sehingga saudara lupa Tuhan, apapun itu bisa habis dalam sekejap. Makanya Tuhan bilang pegang firman. Karena apa yang kamu punya semua akan ditinggal. Betul? Saudara tinggal atau saudara bawa? Ditinggal. Ya, ditinggal semua, tidak ada yang dibawa, saudara. Jangan tunggu baru merasa gini ya betul ya, sudah tidak bisa
Dia masih bisa bangun waktu itu, ngomong sama saya, oh betul Vandana. Ketika orang itu sakit tidak berdaya, itu baru mikir gini, bener ya. Apapun aku tidak bisa nikmati, apapun yang aku punya tidak ada artinya. Dan akhirnya itu istrinya pendeta Hari dipanggil pada saat ulang tahun suami. Bayangin saudara. Aku gak inget terus berulang tahun, betul ya? Jangan tunggu begitu, sadarnya itu jangan tunggu begitu. Mau memperbaiknya gimana kalau sudah begini? Gak bisa, mau gereja juga gak bisa, mau baca Alkitab juga gak bisa, mau apa-apa juga sudah gak bisa. Apalagi kalau sudah di ICU, cuma mangap aja. Gak bisa apa-apa kan? Mumpung kita sehat, sadarlah. Tetap percaya Tuhan. Amin. Hiduplah sebagai orang benar, hiduplah oleh iman. Jadi kalau kita mau jadi orang benar, hidup oleh iman, dengar firman Tuhan, dengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, percayai. Terima itu, jangan milih-milih, minta sesuatu, cross check dulu dengan Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan enggak? Belajar memperkatakan firman Tuhan. Khotbah ini akan sambung minggu depan. Tuhan memberkati.